Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi tawakkaltu 'ala Allah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang semoga selalu mendapatkan keberkahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperbaiki kehidupan, agar kehidupan ini benar-benar mencapai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita berusaha kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita agar diusahakan semampu kita, sekuat tenaga kita, terus menerus berusaha untuk mewujudkan ketakwaan. Maka tentunya dalam rangka manusia bisa menggapai ketakwaan, harus ada buku pintar, buku pedoman yang menjadi bimbingan, yang menjadi petunjuk agar mampu mengantarkan manusia meraih ketakwaan, yang ketakwaannya ini bukan hanya ketakwaan yang sifatnya semu, namun ketakwaan yang hakiki diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Al-Qur'an hadir sebagai pedoman. Maka ketika Al-Quranul Karim hadir untuk seluruh manusia yang disebut dengan hudan linnas, namun tidak semua manusia mampu memanfaatkan petunjuk, mampu mengambil petunjuk, mampu mengambil pelajaran, mampu mengambil hikmah dari buku atau kitab yang Allah turunkan namanya Al-Quranul Karim. Hanya golongan-golongan tertentu, sehingga disebut hudan lil muttaqin. Jadi ketika Quran itu adalah untuk umum, namun kalau sudah berupa kitab, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi yang mampu mengambil pelajaran untuk bisa mencapai takwa adalah mereka-mereka yang memahami kitab. Terus cirinya kayak mana? Orang yang mampu memahami kitab yang Allah turunkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mempunyai pandangan besar, mempunyai gagasan besar, mempunyai konsep yang tidak hanya sebatas kekinian, namun jangkauannya itu adalah sangat luas, jangkauannya sangat panjang. Itu yang diisyaratkan dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia punya pemikiran-pemikiran, punya gagasan-gagasan, konsep-konsep yang mampu membangun, konsep-konsep yang mampu menyatukan, konsep-konsep yang mampu mendamaikan, konsep-konsep yang mampu menjawab dinamika yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Itu yang disebut dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak hanya sebatas belum ada, namun sesuatu yang jauh dari pemikiran manusia, sesuatu yang sangat jauh dari jangkauan pemikiran manusia,
tentunya untuk membuat sebuah konsep yang begitu luar biasa dibutuhkan alatnya namanya pemikiran. Pemikiran ini harus dibantu dengan namanya ruhaniyah. Maka gabungan antara pemikiran dan ruhaniyah inilah yang akan mampu menciptakan manusia yang sampai kepada muttaqin. Selama manusia hanya mengandalkan akalnya saja, pikirannya saja, bisa jadi pikiran ini adalah disetir oleh nafsu. Karena ilmu yang datang dari luar semuanya akan masuk ke dalam hati, tinggal siapa yang menyetir, apakah roh atau hati atau nafsu. Maka jika yang menyetir ilmu itu adalah roh, sampai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika yang menyetir ilmu yang sampai kepada hati itu adalah nafsu, maka menjadi bencana. Ini sebagai jawaban betapa banyaknya di kita ini adalah banyak orang cerdas, namun bukan membawa kebaikan karena ilmunya sudah disetir oleh nafsu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri manusia yang bertakwa. Yang kedua adalah alladzina yuqimunas shalah. Dia mampu membangun komunikasi terus-menerus. Karena bisa jadi perpecahan itu adalah munculnya dari salah paham, dari suudzon. Itu sumbernya adalah miskomunikasi. Maka selama komunikasi ini lancar, selama jaringan komunikasi ini adalah selalu kita lakukan, insya Allah perpecahan umat tidak akan mungkin terjadi. Minimalnya dalam komunikasi kita dalam setiap hari, itu digambarkan dalam sholat, itu adalah 5 kali. Ada yang dikomunikasikan setiap hari, ada yang dikomunikasikan setiap minggu sekali, seperti hari ini. Itu namanya komunikasi setiap minggu sekali. Ada yang dikomunikasikan setiap setahun 2 kali. Betapa Islam luar biasa sesungguhnya. Maka untuk meraih sesuatu, banyaklah untuk mengadakan komunikasi antara yang satu dengan yang lain, agar tidak terjadi kecurigaan, agar tidak terjadi ketegangan, dan agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Alladzina yuqimunas shalah. Yang selanjutnya, ciri orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum. Dia hidupnya bukan untuk dirinya, namun hidupnya adalah untuk yang lain. Bahagianya orang lain adalah sebagai bahagianya dirinya. Sengsaranya orang lain adalah kesengsaraan dirinya. Memandang orang lain sebagai dirinya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka harta ini menjadi salah satu alat bagaimana kemudian mengatasi penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang yang berada dalam garis kemiskinan. Karena yang namanya kemiskinan itu sifatnya ada 2. Satu, ada kemiskinan yang sifatnya memang ditakdirkan, pilihan dari manusia itu sendiri. Contoh, ada manusia yang sudah siap miskin, makanya siap nganggur, tidak mau bekerja sama sekali. Itu contoh pemiskinan yang dipilih oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, kemiskinan ini adalah terstruktur. Artinya terjadi kemiskinan karena memang ada undang-undang yang harus memiskinkan orang miskin. Sebenarnya mereka punya potensi untuk menaikkan tingkat hidupnya, namun karena dibenturkan dengan undang-undang, maka sulit sekali kita sebagai orang miskin untuk naik. Ini namanya kemiskinan yang terstruktur. Maka yang ada, semakin yang punya semakin menginjak-injak kepada yang tidak punya. Kemiskinan terstruktur itu namanya. Maka wa mimma razaqnahum yunfikun adalah simpati kita sebagai manusia yang bertakwa, lebih mengedepankan bagaimana mengeluarkan masyarakat, mengeluarkan umat, mengeluarkan rakyat dari segala macam penderitaan. Wa mimma razaqnahum. Ayat ini selalu kita baca dalam tahlil dan dalam setiap sholat.
Namun belum mampu kita berpikir yang demikian, karena kita masih terbatas pada perdebatan-perdebatan yang tidak ada gunanya. Terus ciri orang yang bertakwa apalagi? Adalah mereka di samping wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mewujudkan toleransi di dalam bermasyarakat, menghormati sikapnya masyarakat yang berbeda-beda, berbeda dalam segi agama, berbeda dalam segi pemikiran, berbeda dalam segi budaya, berbeda dalam segi bahasa. Semuanya memang desain Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan manusia tidak sama. Baik di dalam faktor agama, tidak akan mungkin sama. Agama itu satu. Agama ini sangat banyak. Namun dari sekian agama yang sangat banyak, setiap pemeluknya, setiap penganutnya pasti akan mengakui agamanya yang paling benar. Itu sudah menjadi fitrah bagi orang Islam. Yang benar adalah agama Islam. Bagi orang Nasrani, yang benar agama Nasrani. Bagi agama yang lain pun merasa yang paling benar. Maka yang tidak satu agama dianggap kafir. Kita menganggap orang kafir di luar Islam, begitupun mereka menganggap kita adalah disebut kafir karena tidak memeluk agamanya. Kalau ini terus-terusan terjadi, bukan persaudaraan, bukan persatuan, perpecahan antara umat yang satu dengan umat yang lain. Maka Al-Quran hadir, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, sebagai alternatif bagaimana membangun persatuan di atas perbedaan. Harus saling menghargai, harus saling menghormati, harus saling benar-benar tahu. Itu pesan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Silakan lihat di dalam kitab Mafatihul Ghaib karangan Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Imam Al-Fakhrul Ar-Razi. Jadi semakin perbendaharaan kita di dalam membaca semakin banyak, maka akan semakin luas pemikiran kita. Makanya kita jangan selalu mancing di kolam terus, karena ikannya hanya itu-itu saja. Sekali-kali kita mancing di laut, nanti Anda akan tahu betapa banyak yang namanya ragam dari sebuah ikan yang hanya tidak itu saja. Tapi kita kadang-kadang kalau sudah mancing di kolam, seolah-olah ikan itu cuma itu, yang lain tidak ada. Jadi seolah-olah kalau kita itu adalah sudah beragama, merasa kita yang paling benar, yang lain itu adalah salah. Maka ukuran kebenaran bukan ukurannya kepada Quran dan hadis Rasulullah, namun ukurannya kepada aliran yang kita anut masing-masing. Kalau ini terjadi, naudzubillah, tsumma naudzubillah, maka konsepnya orang yang bertakwa, cirinya orang bertakwa adalah selalu menebarkan toleransi, menyebarkan saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Mampukah kita mewujudkan itu? Atau jangan-jangan selama ini Qur'annya hanya sebatas hafalan? Atau jangan-jangan Qur'annya itu hanya sebatas bacaan, yang belum mampu menjelmakan dirinya di dalam diri kita itu sebagai manusia yang penuh dengan toleran, manusia yang punya pemikiran ke depan, manusia yang selalu menjalin komunikasi tanpa ada sebuah batas. Wajar kalau itu dapat diraih oleh manusia. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah hidup yang kita inginkan, penuh dengan toleransi, penuh dengan gagasan, penuh dengan komunikasi, sehingga kesenjangan antara yang satu dengan yang lain itu adalah bukan menjadi penghalang, namun menjadi warna di dalam kehidupan. Miskin kaya adalah suratan yang harus kita terima, namun bukan berarti kita seenaknya sendiri di dalam menginjak-injak kemiskinan seseorang. Mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita baca sebagai pedoman untuk menciptakan manusia yang takwa tidak hanya sebatas bacaan, namun betul-betul menjadi jiwa, sehingga fungsinya berubah, tidak hanya menjadi kitab,
tidak hanya menjadi Quran, tapi berubah menjadi az-zikra, yaitu yang mengingatkan. Maka yang dijamin oleh Allah itu adalah terjaga, adalah manusia yang Qur'annya sudah mencapai zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kalau Qur'annya sudah mampu menjadi sebuah pengingat, bukan kita yang mengingat Qur'an, bukan, tapi Qur'annya yang mengingatkan kita. Maka kalau Qur'an sudah mengingatkan kita, pasti kita akan menjadi manusia-manusia yang terjaga dari segala macam kekeliruan. Dan kita insya Allah menjadi manusia yang muflihun, bahagia fid dunya wal akhirah. Masih banyak kesempatan, masih banyak waktu untuk memperbaiki. Maka hakikat takwa kalau dikembalikan adalah memperbaiki diri manusia masing-masing agar menuju arah yang lebih kuat, lebih hebat, dan lebih bermartabat. Karena selama ini tafsir tentang takwa lebih didominasi dengan ilmu fikih, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau itu diterapkan tidak akan pernah mungkin terjadi. Karena manusia pertama saja, yaitu adalah Adam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, gagal menjalankan misinya Allah sehingga harus diturunkan ke alam dunia. Jadi bukan hanya itu yang namanya takwa, imtithalu awamir wajtinabu manawah. Itu tafsirannya ilmu fikih. Coba kita lihat pengertian dari ilmu tasawuf. Coba kita lihat pengertian dari ilmu linguistik, ilmu bahasa. Coba kita lihat pengertian dari ilmu antropolog. Coba kita lihat dari ilmu sosial. Maka takwa akan berbeda pandangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita benar-benar sampai kepada tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nurina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd, wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annahu subhanahu wa ta'ala yaqul inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ummati sayyidina Muhammad
waj'alna wa iyyahum fi zumratin nabiyyina wa maulana Muhammad, waj'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin, waj'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin, waj'alna wa iyyahum min ibadikal mukhlasin, wahdina wa iyyahum siratal mustaqim, wa nakhtim lana wa iyyahum bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.